من الشيطان الرجيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تج ولا تج ولا ولا تزد الظالمين إلا تباغا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Tafsirul Muyassar di akhir surah Nuh. Baik. Sebelumnya kita mengingatkan kembali bahwasanya pelajaran kemarin kita sudah mengambil bahwasanya di ayat 23 itu ketika para pembesar mereka mengatakan wala tadharunna waddaw wala suwa'u wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, itu 5 nama ini namanya siapa? Ini nama berhala mereka. Ya. Nama berhala mereka yang mereka sembah selain Allah. Disebutkan di tafsir di bawah ya. Wa hiya asma'u asnamihim. Ini adalah nama-nama berhala-berhala mereka yang mereka sembah. Berbentuk patung, ya, relief, ya, sesuatu yang diukir, gambar. Tapi disebutkan kanat asma'a rijalin salihin. Yang mana 5 nama ini adalah nama-nama orang soleh terdahulu. 5 nama ini adalah nama orang soleh terdahulu. Dan disebutkan bahwasanya sebelum ini belum ada kesyirikan. Nah, disinilah ketika mereka meninggal. Tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaumnya untuk membuat, ya, gambar-gambar, patung-patung, ya, sesuatu yang diukir yang mirip dengan mereka. Tujuannya baik awalnya, ya, agar mereka semangat beribadah, semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Dilihat gambarnya, dilihat patungnya, dilihat ukirannya. Oh, ini dulu orang soleh, rajin begini. Sampai setelah mereka ini habis, ya, maksudnya meninggal semua orang yang tahu, ya, asal usul sejarahnya mengapa sampai ada patungnya mereka ini berlima, ya, habis semua. Nah, di situlah syaitan datang kembali. Ya. Sudah meninggal semua, berlalu waktu, datang lagi syaitan. Dibisiki anak keturunan mereka ini, ya, generasi setelahnya. Apa disebutkan di tafsir itu? Yang mana? Gimana?
waswasa lahumus syaitanu bi anna aslafahum kanu ya'buduna at-tamathila was-suwara wa yatawassaluna biha. Syaitan maju lagi ya, memberikan was-was bisikan kepada mereka ini. Ini mereka siapa ini lahum? Waswasa lahum, siapa mereka ini? Generasi setelah orang-orang yang membuat patung tersebut. Habis kan? Ya. Tidak ada biar satu pun yang hidup. Habis. Generasi setelahnya, syaitan datang kasih was-was. Kasih bisikan bahwasanya pendahulu kalian. Ini kan ceritanya ada nih, patungnya ada, reliefnya ada, ukirannya, gambarnya. Katanya pendahulu kalian ini dulu menyembah ini. Itu bertawassul kepada orang soleh, dengan orang soleh. Yang orang-orang soleh. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan orang soleh ini perantara, tapi dengan cara diibadahi. Kemudian setelah itu di ayat 25 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mimma khati'atihim. Apa tafsirnya di bawah? Fabisababi apa? Dzunubihim. Ini di layar, karena sebab dosa-dosa mereka. Wa israrihim 'alal kufri wat tughyan, dan terus menerusnya mereka di atas kekufuran dan melampaui batas. Apa dosanya mereka ini? Apa dosanya mereka? Kesyirikan, kekufuran. Menentang Rasul Nabi Nuh alaihissalam. Akibatnya mereka ugriku, ditenggelamkan. Ya. Selesai? Tidak. Fa'udkhilu naran. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, yang sangat panas, dan tidak ada satupun penolong untuk mereka. Mereka tidak akan mendapati satupun penolong. Ansaron nakirah dalam susunan penafian. Falam. Ya, lam apa? Huruf nafi. Ansaron dalam susunan penafian. Tidak ada satupun yang bisa menolong mereka. Di sini disebutkan apa? Tidak ada, mereka tidak akan mendapati satupun selain Allah yang bisa menolong mereka dan yadafa'u anhum adzab Allah. Tidak satupun yang bisa mencegah, menghalangi diri mereka dari azab Allah. Dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesyirikan, kekufuran itu diantara sebab datangnya bencana dan malapetaka. Kesyirikan itu diantara sebab datangnya bencana dan malapetaka. Coba lihat mereka ditenggelamkan kenapa? Karena kesyirikan. Mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu diungkap hal ini di tafsir. Ya, la tadharunna alihatakum, jangan kalian meninggalkan ibadah kepada Tuhan-Tuhan kalian, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allati yad'u ilaiha Nuh, yang Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kalian kepadanya. Ini diungkap di tafsir. Bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, untuk mengajak mereka untuk meninggalkan peribadatan kepada 5 orang soleh tersebut berbentuk patung gambar. Ya. Mereka tidak mau. Ujung-ujungnya apa? Dapat bencana, dapat azab, siksa. Siksanya dunia, alam barzakh, akhir. Bisa dipahami? Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Dan Nabi Nuh alaihissalam berkata, wahai Rabbku, jangan engkau tadhar. La situ la nahiyah, larangan. Oleh karena itu tadhar majazum dengan sukun. Dia beramal. Tajazimu fi'lan wahidan. Nabi Nuh alaihissalam berkata, wahai Rabbku, jangan engkau membiarkan
di atas muka bumi ini dari orang-orang kafir. Dayyaron. Ya, jangan biarkan ada dari mereka orang-orang kafir tersebut itu hidup, ya, bisa berkeliling, ya, bergerak, beraktivitas di atas muka bumi. Kemudian beliau menjelaskan apa alasan beliau meminta hal tersebut kepada Allah. Innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Sungguhnya engkau ya Allah, jika engkau membiarkan mereka hidup, mereka bisa beraktivitas, berkeliling. Ya, syaratnya tadarhum, jawabannya yudhillu ibadak. Maka mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang telah beriman. Wala yalidu. Jawabannya masih jawaban ini ataf ya. Dan mereka tidak akan melahirkan illa kecuali orang yang fajir lagi kafar, lagi kafir, pendosa lagi kafir. Oleh karena itu beliau meminta, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina diyara. Disebutkan oleh para ulama tafsir, itu saking pahamnya Nabi Nuh alaihissalam tentang model kaumnya bagaimana, watak kaumnya bagaimana, tipenya mereka ini bagaimana. Keras, susah menerima dakwah. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam bersama mereka berapa tahun? Alfa sanatin illa khamsina aman. 1000 kurang 50. 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, baru mereka tenggelam. Jadi wajar Nabi Nuh alaihissalam meminta seperti ini, mengadu seperti ini, wahai Rabb, la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. 950 tahun. Ini sangat mengerikan kondisi mereka. Didakwahi ya selama ratusan tahun, hampir 1000 tahun. Baik, paham ini ya? Kata sini disebutkan di ucapan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam berkata, wa qala Nuhun alaihissalam ba'da ya'sihi min qaumih. Nabi Nuh alaihissalam berkata setelah ya's, beliau berputus asa dari kaumnya. Ini bahasa ya's ini bukan berarti beliau dari awal putus asa, tidak. Usaha beliau nampak. Siang dan malam beliau dakwahi mereka. Terang-terangannya sembunyi-sembunyi. Sudah dicoba semua. Bahkan selama 950 tahun. Ini setelah itu baru beliau ucapkan ini. Ya, beliau minta kepada Allah, Rabbi, wahai Rabbku, la tadhar ay la tatruk. Jangan engkau tadhar, apa artinya? Jangan engkau tinggalkan. Biarkan minal kafirina bika, dari orang-orang kafir yang kufur kepadamu. Jangan biarkan tinggalkan ahadan, seorang pun, hayyan, dalam keadaan hidup, alal ardi, di atas muka bumi ini, yaduru wa yataharrak. Jangan biarkan ada satupun dari orang kafir itu bisa bebas berkeliling, ya, ke sana kemari, wa yataharrak, ya, bergerak, beraktivitas. Ini permintaan Nabi Nuh alaihissalam. Ini dikabulkan atau tidak? Hah? Dikabulkan atau tidak ini? Dikabulkan. Masih ingat kisah Nabi Nuh alaihissalam tenggelam ya? Ditenggelamkan kaumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam beserta orang-orang beriman disuruh naik perahu itu sebelum banjir. Ya. Paham? Nabi Nuh alaihissalam diperintah bahkan membawa hewan-hewan. Coba, untuk apa dibawa hewan-hewan itu? Karena ini mau dibinasakan semua. Ya, jantan betinanya dibawa di atas kapal. Nanti setelah itu inilah cikal bakal nanti keturunan setelahnya. Coba mengerikannya kondisi ketika itu. Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau sebutkan riwayatnya, seandainya Allah Subhanahu wa taala
merahmati salah satu dari kaumnya Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang wanita. Disebutkan ini kok seorang wanita yang punya anak. Ketika dia lihat air datang meninggi, dia lari ke gunung. Sampai di gunung air terus meninggi. Sampai disebutkan sampai pundaknya. Terus air meninggi sehingga dia angkat anaknya di atas kepalanya. Terus meninggi sampai dia angkat dengan kedua tangan. Ujung-ujungnya tenggelam. Coba lihat, seorang ibu ditenggelamkan dengan anak kecilnya. Seandainya Allah mau merahmati, maka wanita itu yang dirahmati. Tapi bersama dengan itu, tenggelam semua. Coba lihat, mengerikannya itu. Kesyirikan, kekufuran. Menentang Allah Subhanahu wa taala. Menentang utusan Allah. Bisa paham ya? Kesyirikan, mengerikannya. Di sini Nabi Nuh alaihissalam minta, jangan biarkan seorang pun hidup di atas muka bumi. Beliau sebutkan alasannya, innaka in tadarhum ay innaka in tatrukhum duna ihlakin. Sungguhnya engkau ya Allah, jika engkau membiarkan mereka tanpa menyiksa mereka, maksudnya membinasakan mereka, engkau biarkan satu orang dari mereka hidup, apa yang mereka perbuat? Yudhillu ibadak. Mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Alladzina qad amanu bika. Orang-orang hamba-hambamu yang telah beriman kepadamu. Mereka akan sesatkan an tariqil haq. Mereka akan sesatkan orang-orang beriman tersebut, hamba-hambamu tersebut dari jalan yang benar. Ini beliau ngomong, ini saking pahamnya beliau, mengertinya beliau tentang keadaan dan kondisi kaum. Ratusan tahun, hampir 1000 tahun. Beliau sama-sama kaum. Wala yalidu ay wala ya'ti min aslabihim wa arhamihim, dan tidak datang dari tulang sulbi mereka, dari laki-laki, wa arhamihim, dan rahim-rahim wanita mereka. Nah, anak lahir dari ayah dan ibu. Ya, tulang sulbi dan rahim. Tidak ada datang dari laki-laki dan perempuan mereka, tulang sulbi dan rahim-rahim mereka, illa kecuali fajiron, ay illa ma'ilun anil haq, kecuali orang yang berpaling dari kebenaran, melenceng dari kebenaran. Kafaron ay syadidul kufri bik wal isyani lak. Kafaron yang sangat kufur kepada dirimu dan sangat keras maksiatnya kepadamu. Coba lihat ini. Nabi Nuh alaihissalam sampai seperti ini, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikabulkan. Dikabulkan, habis binasa semua. Anaknya saja, anaknya, istrinya. Ya. Anak istrinya binasa. Ya. Antum bisa baca di surah Hud. Ya, bagaimana anaknya ditenggelamkan. Disuruh naik perahu, apa dia bilang? Qala sa'awi ila jabal ya'asimuni minal ma'. Katanya aku akan berlindung ke gunung. Gunungnya nakirah, setelahnya jumlah. Jabalin ya'asimuni minal ma'. Katanya gunung yang bisa melindungi diriku dari air. Karena dia kira airnya tidak sampai gunung, iya. Coba lihat orang tsunami, lari kemana? Lari ke gunung. Ya, karena dia kira gunung ya tinggi, tidak sampai airnya. Ini bukan tsunami. Ya, tsunami dari laut, ini semua air dari bumi dan dari langit tumpah, dikumpulkan satu waktu bersamaan. Yaitu gunung pun tenggelam. Bisa dipahami? Baik. Kemudian terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, masih menyebutkan ucapan Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, Rabbi. Ya, ini pendek ya, baca pendek, Rabbi kasrah. Wahai Rabbku, ighfirli.
berikan ampunan kepada diriku, wali walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, waliman dakhala baiti, ya, di sini baiti ya di fathah, dan juga bagi orang-orang yang masuk ke dalam rumahku, mukminan. Apa i'rabnya mukminan? Hah? Sebagai hal. Ya, dia masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Ini kaumnya Nabi Nuh. Walil mu'minina wal mu'minatan, kepada orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan secara umum. Berikan ampunan kepada mereka ya Allah. Taib. Wala tazidil zalimina illa tabara. La sinilah nahiyah lagi, larangan. Dan jangan engkau menambah ya Allah kepada orang-orang zalim kecuali kebinasaan, kerugian, kehancuran di dunia dan di akhirat. Taib. Perhatikan tafsir di bawah. Rabbighfirli, sama. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati bika. Wahai Rabbku, berikan ampunan untukku kepada kedua orang tuaku. Baik. Kepada orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, kepada orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan. Orang-orang beriman kepada dirimu. Ingat ketika kita cerita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang paling pertama yang harus kita perhatikan? Keimanan akan uluhiyah, tauhid uluhiyah. Ketika dikatakan orang beriman kepada Allah, yang paling pertama harus kita perhatikan adalah berarti dia adalah muwahhid, orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi uluhiyah. Oleh karena itu orang-orang kafir, musyrikin, kafir Quraisy, itu mereka beriman tentang rububiyah Allah. Ya, asma wa sifat, kecuali nama Ar-Rahman. Tapi karena dia kufur, mereka kufur, tidak mau beriman menetapkan tauhid uluhiyah, apa lakopnya? Mukmin atau kafir? Hah? Mukmin atau kafir? Tetap dikatakan kafir. Pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Hatta walaupun mereka ketika dihantam gelombang yang sangat dahsyat di tengah lautan, ilmu tentang tauhid rububiyah ini muncul sehingga mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga tetap tidak dikatakan mereka beriman. Kenapa? Masih musyrik. Ketika itu ikhlas, betul, ikhlas. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Tapi bersama dengan itu, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Masih kafir. Belum dikatakan beriman. Bisa dipahami? Jadi mukmin sini dia masuk ke dalam rumahnya Nabi Nuh dalam keadaan beriman, betul berarti dia betul-betul meninggalkan kesyirikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Baik. Kemudian wala tazidil zalimina illa tabara. Ai wala tazidil kafirina illa halakan wa khusranan fid dunya wal akhir. Dan jangan engkau tambah ya Allah. Ini masih doanya Nabi Nuh. Sama dengan yang di atas. Wala tazidil zalimina illa dalalan. Ya. Ini tabara. Ini kalau menghafal, ingat ini ayat-ayat seperti ini. Mutasyabihat ya, mirip-mirip. Ya, di atas dalalan, ini tabara. Dan jangan engkau tambah untuk orang-orang zalim, itu orang-orang kafir, kecuali halakan. Apa halak? Kecuali kebinasaan, kehancuran, wa khusranan, dan kerugian fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Yang cukuplah ini jadi pelajaran untuk kita akhir dari kisah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kisah orang-orang yang tidak mau menerima dakwah tauhid. Kisah orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa akhirnya? Ketika mereka tidak bertobat, akhirnya adalah kebinasaan, kesesatan, kesengsaraan, kerugian dunia, alam barzakh, akhirat.
Tidak ada kebaikan sedikit pun. Ya, tidak ada kebaikan sedikit pun. Paham? Dan coba lihat pelajaran yang penting ketika seorang beriman kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa akhir ceritanya? Apa akhir ceritanya? Setelah selamat. Di mana selamat? Di atas di atas kapal. Siapa yang menumpang di atas kapal? Orang-orang beriman. Beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selamat. Padahal kalau kita hitung-hitung, coba lihat. Musibah, bencana, ketika itu bencana banjir, coba. Ada yang bisa selamat? Tidak bisa. Bayangkan. Orang baru lari, tinggi air. Baru sampai di gunung, sudah sampai airnya di gunung. Berhenti? Tidak. Sampai tenggelam semua. Jadi saya katakan, coba antum bayangkan itu ngerinya banjir. Ya. Ujung pukul ujung. Tidak ada orang banjir, JF yang banjir, kanal tidak ada banjir begitu. Hah? Ya Batua banjir, Todopuli aman, ada? Ada seperti itu. Banjirnya ini tenggelam semua, ada? Tidak ada. Kalau banjir cuma 20 cm, 30 cm, 1 meter mungkin. Ya, di sini banjir, di Todopuli tidak, ini tenggelam semua. Gunung pun tenggelam. Jangankan ini. Masjid cuma berapa puluh meter, berapa meter tinggi. Gunung tenggelam. Bisa pahamin? Coba. Orang-orang bertauhid, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Nabi Nuh alaihissalam selamat. Maka jadikan itu pelajaran. Kalau kita mau selamat dunia, alam barzakh, akhirat, miliki tauhid. Miliki tauhid. Dengan 3 jenisnya. Dan yang paling pokok adalah tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hati-hati dari kesyirikan. Sebab kebinasaan, sebab datangnya malapetaka, bencana, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya. Ya, dan sudah berlalu ya kisahnya Firaun, kisahnya Nabi Nuh dan yang lainnya. Ya, kaum 'Ad, kaum Tsamud. Ya, sudah banyak yang berlalu. Itu semua mereka digabungkan dengan satu sifat apa? Kufur kepada Allah, musyrik. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu antum kalau baca di surah Al-A'raf itu sebutkan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, itu dakwanya. Ya. Satu, dakwah tauhid yang paling pertama beliau sampaikan, mereka sampaikan dakwah tauhid. Ya, sejalan dengan ayat apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Ini secara umum. Rasul bukan hanya sekian, banyak rasul. Ya. Ada yang diceritakan kepada kita, ada yang tidak. Dan semuanya menyuruh apa? Beribadahlah kalian kepada Allah semata dan tinggalkan seluruh yang disembah selain Allah. Coba lihat. Kapan ini dilanggar? Ini endingnya begini. Ya, binasa, merugi, hancur dunia, akhirat. Ya, cuma beda-beda. Ada yang ditenggelamkan. Ya, tenggelamnya ada di laut. Ya, ini tenggelamnya di mana? Daratan. Ustaz, bisa tenggelam di daratan? Tenggelam di daratan. Daratannya tenggelam. Firaun memang di laut. Ya. Ada yang ditenggelamkan di bumi. Siapa? Korun. Ustaz, masa bumi tenggelam? Ya, bumi keras. Ya. Jangankan kita yang berpijak cuma berapa kilo ini masjid, berapa ribu ton. Berapa ton ini beratnya. Ya, kokoh berpijak ya. Cakar ayamnya, ya, pondasinya. Beratnya itu. Tapi ada tenggelam di dalam bumi. Allah maha mampu. Dibinasakan dengan suara petir yang menggelegar. Ada yang dengan angin yang sangat kencang. Macam-macam. Dan siksaan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Tapi insyaallah kita cukupkan sampai di sini, nanti kita lanjut di surah Al-Jin. Surah Al-Jin di pertemuan selanjutnya. Sekian subhanaka walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik.